Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liva Zahardini dan rekan saya Winda Putri Anissa. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai materi struktur klausa. Jadi, struktur klausa ini sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada struktur klausa verbal dan struktur klausa nonverbal. Struktur klausa verbal ini ditentukan oleh fungsi-fungsi argumen yang membentuk klausa. Sedangkan struktur klausa nonverbal ini adalah klausa yang predikatnya berkategori selain kata kerja. Lalu, struktur klausa verbal ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada struktur klausa verba transitif dan struktur klausa verba intransitif. Klausa transitif ini adalah klausa yang mengandung kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang mempunyai kapasitas memiliki satu atau lebih objek. Sedangkan klausa verba transitif adalah yang terdiri dari subjek nomina, frase nomina, pronomina, diikuti predikat verba intransitif dengan tanpa diikuti keterangan. Nah, selanjutnya struktur klausa verba transitif ini juga terbagi menjadi banyak. Yang pertama itu ada struktur klausa verba aktif monotransitif, di mana ia terdiri dari subjek nomina atau frase nomina yang diikuti predikat verba transitif atau monotransitif, diikuti nomina atau frase nomina, diikuti atau tidak keterangan. Contohnya, saya membeli mobil. Selanjutnya, struktur klausa verba aktif ditransitif. Klausa ini terdiri dari subjek nomina atau frase nomina yang diikuti predikat verba ditransitif, diikuti nomina dan nomina, diikuti atau tidak diikuti keterangan. Contohnya, Bapak memberi adik buku. Lalu yang ketiga, struktur klausa verba transitif pasif, di mana klausa ini terdiri dari subjek nomina atau frase, nomina atau pronomina, atau frase pronomina, diikuti predikat verba pasif, diikuti objek atau nomina, frase nomina, diikuti atau tidak oleh keterangan. Contohnya, tikus itu diterkam kucing. Lalu yang keempat itu ada struktur klausa verba transitif medial, di mana struktur ini terdiri dari subjek nomina atau frase nomina, pronomina atau frase pronomina, diikuti predikat verba transitif berafik ber, diikuti dengan atau tanpa keterangan. Contohnya, ia bercukur. Lalu yang kelima ada struktur klausa verba transitif resiprokal, di mana ini terdiri dari subjek nomina, frase nomina, pronomina atau frase pronomina, diikuti predikat verba transitif resiprokal atau berafik beran, saling atau baku dengan atau tidak menggunakan keterangan. Contohnya, ia berdandan. Selanjutnya ada struktur klausa verba antipasif, di mana struktur ini terdiri dari subjek nomina, pronomina atau frase pronomina, diikuti verba transitif anti atau tidak dapat dipasifkan dengan atau tanpa keterangan. Contohnya, adik suka makan duren. Dan yang terakhir adalah struktur klausa verba anti-aktif, di mana struktur ini terdiri dari subjek nomina atau frase nomina, pronomina atau frase pronomina, diikuti verba transitif pasif anti-aktif an, di, ter, dengan atau tanpa diikuti keterangan. Dengan contoh, yakni
copetan di pasar. Seperti itu. Struktur klausa verba intransitif adalah klausa verba intransitif yang terdiri dari subjek nomina, frase nomina, pronomina, diikuti predikat verba intransitif dengan tanpa atau diikuti keterangan. Contohnya, berat badannya bertambah terus. Selanjutnya, struktur klausa nonverbal. Struktur klausa nonverbal adalah klausa yang predikatnya berkategori selain kata kerja, unsur pengisi fungsi P yang tidak berkategori verbal antara lain nominal, adjektival, numeral, dan preposisional, menurut Sukini. Selanjutnya, yang termasuk klausa nonverbal yaitu klausa yang predikatnya adjektiva, adverbia, dan klausa pronomina, serta numeralia, yaitu yang pertama ada struktur klausa preposisional. Klausa yang predikatnya berupa preposisi. Struktur klausa preposisi adalah klausa yang terdiri dari subjek nomina, frase nomina, pronomina, atau frasa pronomina, diikuti predikat preposisi, diikuti nomina dengan atau tanpa keterangan. Contohnya, mangga itu dari Indramayu. Yang kedua, struktur klausa nomina. Klausa nomina adalah klausa atau frase predikatnya terdiri dari beberapa nomina atau frase nomina. Klausa nomina terdiri dari subjek nomina, frase nomina, pronomina, frase pronomina, diikuti predikat nomina atau frase nomina dengan atau tanpa diikuti keterangan. Contohnya, ayahnya dosen bahasa Jawa. Yang ketiga, struktur klausa adjektiva. Klausa yang predikatnya berupa adjektif. Klausa adjektiva terdiri dari subjek nomina, frase nomina, pronomina, atau frase pronomina diikuti predikat adjektiva, ataupun frase adjektiva dengan atau tanpa keterangan. Contohnya, warna bajunya biru tua. Yang keempat, struktur klausa adverbia. Klausa adverbia adalah klausa yang predikatnya berupa adverbia. Klausa adverbia terdiri dari subjek nomina, frase nomina, pronomina, atau frase pronomina diikuti predikat adverbia atau frase adverbia dengan atau tanpa keterangan. Contohnya, nakalnya amat sangat. Yang kelima, struktur klausa pronomina. Klausa pronomina adalah klausa yang predikatnya berupa pronomina. Klausa pronomina terdiri dari subjek nomina atau frase nominal, diikuti predikat berupa pronomina atau frase pronomina dengan atau tanpa keterangan. Contohnya, yang nakal mereka ini. Yang terakhir, keenam, struktur klausa numeralia. Klausa numeralia atau bilangan adalah klausa yang predikatnya berupa numeralia atau bilangan. Klausa numeralia terdiri dari subjek atau frase nomina diikuti predikat berupa numeralia. Contohnya, anaknya 3 orang. Terima kasih.